Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas Tadris IPA C semester 4 dengan NIM 207190078. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab sistem peredaran darah manusia. Sebelum saya menjelaskan bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini, saya harap semuanya dengan kabar baik ya. Kemudian untuk mempersiapkan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi pada pagi hari ini adalah sistem peredaran darah manusia. Jadi, sistem peredaran darah manusia itu apa sih? Sistem peredaran darah manusia adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk mendistribusikan zat atau nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Dalam sistem peredaran darah memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada darah, yang kedua ada jantung, yang ketiga ada pembuluh darah. Sekarang kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu komponen darah. Dalam darah, darah ini memiliki fungsi tersendiri dalam tubuh. Ada 4 fungsi darah dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama mengangkut O2 dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida dari paru-paru yang akan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa hasil metabolisme yang akan diangkut ke organ atau alat-alat ekskresi seperti ginjal. Yang keempat atau yang terakhir adalah mengedarkan hormon dari kelenjar hormon ke jaringan yang membutuhkan hormon. Kemudian untuk selanjutnya, dalam darah sendiri itu memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada plasma darah. Plasma darah ini memiliki prosentase sebesar 55% dari keseluruhan darah. Kemudian yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit yang memiliki prosentase sebesar 45% dari keseluruhan darah. Untuk yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir ada keping darah atau trombosit. Bisa dilihat untuk gambarnya sendiri. Untuk yang berbentuk bulat itu adalah sel darah merah, yang bulat berwarna putih itu adalah sel darah putih. Untuk yang bentuknya bulat tapi kecil-kecil dan bulat sempurna itu namanya keping darah. Dan untuk yang berwarna hitam adalah plasma darah. Kemudian kita lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu komponen yang kedua adalah jantung. Dalam gambar tersebut telah kita lihat jantung itu memiliki beberapa bagian. Ada aorta, ada serambi, ada katup, ada bilik, ada juga vena, ada juga katup pulmoner, katup trikuspid, yang semuanya ini memiliki fungsinya masing-masing. Jantung itu terletak di rongga dada sebelah kiri, di atasnya diafragma. Nah, jantung ini terbungkus oleh selaput yang namanya perikardium, yang selaputnya ini berlapis-lapis, jadi bukan hanya satu lapis saja. Kemudian jantung itu memiliki 4 ruangan. Yang 2 itu ruangan serambi, dan yang 2 adalah ruangan bilik. Kemudian untuk berbicara dengan serambi dan bilik sendiri, serambi memiliki fungsi sebagai tempat lewatnya dari luar jantung ke bilik. Maksudnya darah dari luar jantung ke bilik itu lewatnya serambi dulu. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah
sebagai pompa yang lemah sehingga membantu aliran darah dari serambi ke bilik. Selain serambi tadi kan ada bilik. Untuk bilik sendiri memiliki fungsi sebagai memberikan tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Kemudian selanjutnya, dalam jantung sendiri juga memiliki siklus. Dalam siklus jantung ini ada dua, yaitu yang pertama, periode relaksasi atau biasa yang disebut dengan diastol. Diastol ini jika serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang, itu maka dinamakan diastol. Sedangkan untuk siklus yang kedua adalah periode kontraksi atau biasa disebut dengan sistol. Nah, sistol sendiri ini adalah jantung di mana jika otot bilik jantung ini menguncup dan darah di dalam bilik dipompa ke pembuluh nadi paru-paru ataupun ke aorta secara bersamaan, itu baru dinamakan dengan sistol. Kemudian selanjutnya membicarakan tentang peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda ini seperti namanya ganda, berarti kan ada dua. Yang pertama ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini alurnya dari jantung, tepatnya bilik kanan, dilanjutkan ke pembuluh nadi paru-paru, kemudian dilanjutkan melewati paru-paru, kemudian melewati pembuluh balik paru-paru, kemudian masuk lagi ke jantung. Di dalam jantung ini lewatnya serambi kiri. Tadi kan untuk keluarnya dari bilik kanan, untuk masuknya lagi dari serambi kiri. Untuk yang kedua ada peredaran darah besar. Dalam peredaran darah besar ini, untuk yang pertama kan darah dipompa dari jantung melalui bilik kiri, kemudian setelah itu melalui aorta, kemudian melewati pembuluh nadi, kemudian ke pembuluh kapiler, baru ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, kemudian baru ke masuk ke dalam jantung melalui bagian serambi kanan. Berikut ini adalah simulasi gambaran bagaimana peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Jadi bisa dilihat untuk peredaran darah kecil itu hanya melewati paru-paru saja. Namun untuk peredaran darah besar itu melewati seluruh bagian tubuh, baik itu bagian tubuh bagian atas dan juga tubuh bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan untuk komponen sistem peredaran darah yang terakhir, yaitu ada pembuluh darah. Jadi untuk pembuluh darah sendiri ini ada 3. Yang pertama ada pembuluh darah arteri, yang kedua ada pembuluh darah balik atau vena, dan yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau pembuluh darah arteri merupakan tempat keluarnya darah dari jantung. Pembuluh darah arteri ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada pembuluh nadi besar atau biasanya disebut aorta. Pembuluh ini biasanya dilewati darah untuk keluar jantung dari bilik kiri menuju seluruh tubuh. Sedangkan untuk jenis pembuluh darah nadi yang kedua adalah pembuluh darah nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Nah, untuk arteri pulmonalis sendiri ini sedikit berbeda karena yang biasanya pembuluh darah arteri itu mengangkut darah yang kaya akan O2, dalam kasus ini untuk arteri pulmonalis ini ia mengangkut darah yang kaya akan CO2 dari paru-paru ke arah jantung. Jadi pembuluh darah ini dilewati oleh darah dari bilik kanan menuju paru-paru. Jadi pembuluh darah
untuk gampangannya pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh arteri kan pembuluh darah yang keluar dari jantung. Jadi untuk biasanya itu arteri mengangkut darah yang kayak akan O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Tapi untuk yang arteri pulmonalis itu mengangkut darah yang kayak akan CO2 dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya adalah pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini adalah kebalikan dari pembuluh darah arteri. Kalau pembuluh darah arteri tadi kan pembuluh darah yang keluar jantung. Kalau pembuluh darah vena itu pembuluh yang menuju jantung, yang mengangkut darah menuju jantung. Pembuluh darah vena ini ada 3. Yang pertama ada vena cava superior. Vena cava superior ini mengangkut darah yang kaya akan CO2 dari tubuh bagian atas ke jantung. Sedangkan untuk yang kedua adalah pembuluh vena cava inferior. Pembuluh vena cava inferior ini membawa darah yang kaya akan CO2 dari tubuh bagian bawah ke jantung melalui serambi kanan jantung. Tadi yang vena cava superior juga sama, itu melalui serambi kanan jantung. Untuk selanjutnya pembuluh darah vena yang ketiga yaitu ada pembuluh vena cava pulmonalis. Nah, sama seperti arteri pulmonalis tadi, vena cava pulmonalis ini membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Jadi untuk biasanya pembuluh darah vena itu membawa darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh ke jantung. Tapi untuk bagian yang vena cava pulmonalis ini membawa darah yang kaya O2 dari paru-paru ke jantung. Kemudian yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Untuk pembuluh darah kapiler ini, pembuluh darah ini sangatlah halus dan biasanya berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Nah, pembuluh kapiler ini menghubungkan ujung pembuluh darah nadi dan juga pembuluh darah pembuluh darah vena terkecil atau yang disebut venula dan juga pembuluh nadi terkecil yang disebut arteriola. Nah, dalam pembuluh darah kapiler ini akan terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida atau O2 dan CO2 di dalam jaringan. Bisa dilihat untuk gambarnya, untuk yang berwarna merah itu adalah arteri atau pembuluh nadi. Untuk yang berwarna biru itu adalah pembuluh vena atau pembuluh balik, dan yang bentuknya serabut kecil-kecil berwarna merah dan biru itu adalah pembuluh kapiler. Selanjutnya sudah habis materinya. Karena materinya telah habis, buat anak-anak yang belum paham materinya bisa ditanyakan di grup WA ataupun GC. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila ada perkataan yang mungkin menyakiti hati kalian saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.